Halo historian, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi. Saat ini kita sedang berada di salah satu museum tank. Kalian lihat di belakang saya ini adalah tank kelas super berat yang pernah dimiliki Inggris semasa Perang Dunia Kedua. Tank tangguh yang diyakini akan menjadi monster di medan pertempuran. Kapal perang darat yang akan mendominasi jalannya pertempuran. Ya, walaupun nggak pernah diproduksi oleh Inggris, tapi cukup patutlah untuk kita bahas. Nama tank ini adalah TOC 2. Oke, perlu kalian ketahui dulu ya, sebelum saya membahas lebih lanjut, video ini disponsori oleh World of Tanks. Nah, bagi kalian yang belum tahu, World of Tanks adalah game yang bisa dimainkan di PC, di mana kalian dapat mengendarai lebih dari 600 kendaraan lapis baja. Baik itu tank kelas ringan, tank kelas medium, tank kelas berat, hingga penghancur tank dari berbagai negara, baik itu blok sekutu maupun blok poros, dapat kalian temui di sini. Termasuk tank TOC 2 yang akan saya bahas kali ini. Untuk detail lebih lanjut akan saya jelaskan lagi di akhir video. Sekarang kita kembali ke topik utama, yaitu sejarah pengembangan tank TOC 2. Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, Inggris beranggapan bahwa perang yang akan datang akan menggunakan taktik yang sama seperti Perang Dunia Pertama, yaitu perang parit, di mana medan pertempuran akan dipenuhi dengan lumpur, parit, kawat berduri, dan kawah-kawah yang besar. Dari anggapan inilah pada bulan Juli 1939, Inggris membentuk Komite Spesial Pengembangan Kendaraan Khusus untuk mendesain tank masa depan yang cocok digunakan di medan yang berlumpur dan dipenuhi dengan parit. Komite ini dipimpin langsung oleh Sir Albert Gerald Stern, yang pernah menjabat sebagai kepala depo pasukan logistik untuk keperluan kendaraan lapis baja semasa terjadinya Perang Dunia Pertama. Selain Stern, komite ini juga dihadiri oleh orang-orang penting seperti Sir Eustace Tennyson d'Ecourt, seorang mantan direktur konstruksi Angkatan Laut, kemudian Purnawirawan Mayor Jenderal Sir Ernest Winston, seorang ahli perancang mesin, lalu Harry Ricardo, seorang ahli dalam bidang industri dan permesinan, serta yang terakhir adalah Mayor Walter Gordon Wilson, seorang ahli transmisi kendaraan lapis baja. Kelima orang ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Mereka bergabung untuk menciptakan sebuah tank pamungkas, tank kelas super berat yang akan mendominasi medan pertempuran yang akan datang. Tak heran jika mereka mendapati julukan sebagai The Old Gang. Dari julukan inilah yang melahirkan singkatan inisial yang dipakai untuk nama tank yang akan mereka ciptakan, yaitu TOC. Bersama-sama mereka mengusulkan pengembangan desain tank kelas super berat atau kapal tempur darat yang nantinya mereka akan serahkan desainnya kepada perusahaan pembuat tank, yaitu perusahaan William Foster and Corporation. Spesifikasi TOC versi awal yang diharapkan adalah dapat melintasi kawah-kawah besar, genangan air, kawat berduri, kemudian memiliki baja setebal 75 mm yang dapat menahan tembakan meriam kaliber 47 mm dan tahan akan tekanan dari ledakan howitzer 105 mm. Bentuk treknya ya masih seperti desain tank-tank era Perang Dunia Pertama dan nggak ada suspensinya seperti yang kalian lihat di video ini. Lalu mesin yang digunakan kala itu adalah Paxman Ricardo, tenaga diesel 12 silinder, kekuatan 600 tenaga kuda. Kecepatannya mantep lah, 14 km per jam. Soal senjatanya masih dalam tahap pembicaraan. Konon, TOC versi awal ini akan dilengkapi dengan meriam di kubahnya berjenis QF 2 pounder kaliber 40 mm. Kemudian meriam di lambung jenis howitzer kaliber 75 mm. Dan katanya sih,
akan ada tambahan sponson untuk menempatkan 4 meriam QF 2 pounder di samping badan tank ini, 2 di kiri dan 2 lagi di kanan. Lalu juga ada 4 senapan mesin jenis BESA di semua lini. Prototipe pertama TOC versi awal ini selesai pada tahun 1940 dengan berat sekitar 81 ton. Tank ini benar-benar ya seperti monster di darat yang siap menerobos segala jenis pertahanan. Tapi sayangnya saat uji coba, prototipe ini awalnya kurang mengesankan karena kinerja mesinnya cepat panas hingga terbakar. Lalu kecepatannya yang lambat sepertinya akan cukup menyulitkan untuk membantu pergerakan infanteri. Ditambah lagi mendengar kabar setelah Jerman menerapkan taktik Blitzkrieg, jatuhnya Prancis, ya pemikiran akan terjadinya perang parit mulai hilang. Otomatis tank TOC versi awal diminta untuk didesain ulang untuk menyesuaikan gaya taktik pertempuran yang baru. Sebenarnya sih setelah didesain ulang nggak banyak mengalami perubahan. Yang pasti, treknya memiliki suspensi dan sponson samping mulai dihilangkan dengan memfokuskan senjata utama pada kubah meriam. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung aja ke segmen spesifikasi. Oke, untuk bobot tank ini tidak jauh berbeda dengan versi awal, yaitu 81 ton. Kemudian untuk panjangnya 10,13 meter, lebar 3,12 meter, dan tingginya kira-kira 3 meter. Soal ketebalan baja, lambung depan atas bawah sama rata, 76,2 mm. Kemudian bagian samping 76,2 mm dan baja belakang pelindung tempat mesin setebal 50 mm. Nah, untuk kubah meriam, bagian depan yaitu setebal 114 mm, atasnya 54 mm, samping 76,2 mm, dan bagian belakangnya 53 mm. Bicara soal senjata, benar-benar didesain ulang. Versi kedua ini hanya memiliki satu meriam, yaitu menempatkan meriam utama di atas kubahnya saja, tidak ada di kiri kanan atau samping, yaitu meriam QF 17 pounder kaliber 76,2 mm. Meriam howitzer yang dulu ada di lambung kini dihilangkan, hanya menyisakan senapan mesin, yaitu BESA machine gun kaliber 7,92 mm, satu berada di lambung dan satu lagi koaksial di kubah meriam. Mesin yang digunakan sepertinya masih sama ya, yaitu Paxman Ricardo 12 silinder tenaga diesel dengan 600 tenaga kuda. Kecepatannya ya masih sama, 14 km per jam. Bisa jadi lebih lambat daripada itu. Jumlah awak tank yaitu 6 orang, 1 komandan, 1 penembak meriam, 2 pemuat meriam, 1 pengemudi, dan 1 lagi adalah asisten pengemudi. Nah, walaupun sekarang tank ini sudah sesuai dengan kriteria tank-tank Perang Dunia Kedua, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah tank ini bisa memiliki peran penting dalam operasi militer yang dijalankan oleh Inggris? Oke, kita bicara soal sisi positifnya dulu ya. Agak bingung juga sebenarnya saya cari sisi positifnya, tapi nggak apa-apa. Gini, meriam QF 17 pounder ini adalah meriam pamungkas Angkatan Darat Inggris. Meriam yang sanggup menjebol baja tank-tank Jerman jenis apapun, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kemudian ukurannya yang besar dan panjang sepertinya akan menjadi tank yang bagus untuk melindungi pergerakan infanteri dari hantaman senapan mesin lawan. Kayaknya cuman itu aja ya sisi positifnya. Soalnya tank ini lebih banyak memiliki kelemahan daripada keunggulan. Ayo sekarang kita bicara soal kelemahannya biar kalian lebih ngerti. Seperti yang sudah kalian lihat ya, tank ini memiliki ukuran yang besar, sehingga akan menjadi target utama bagi meriam-meriam anti-tank musuh dari jarak dekat maupun jauh, dan target yang sangat empuk bagi pesawat bomber ringan, seperti Stuka. Kemudian tank ini tidak memiliki kecepatan, tidak memiliki kemampuan manuver yang baik, lapisan baja ya biasa aja, nggak tebel-tebel banget. Apa yang bisa diharapkan untuk melawan tank-tank sekelas Tiger atau Panther? Lalu dengan kecepatannya yang kurang dari 20 km per jam, apakah tank ini dapat sampai ke medan pertempuran sesuai jadwal yang ditentukan? Apakah ukurannya yang besar ini bisa bertarung di medan yang sempit seperti di area perkotaan?
Kesimpulannya, tank TOK 2 akan menjadi tank yang cukup bagus jika gaya peperangan masih menganut sistem perang parit seperti di era Perang Dunia Pertama. Tapi jika harus beroperasi di era Perang Dunia Kedua, di mana kecepatan, mobilitas, supremasi udara lebih diandalkan, tank ini hanya akan menjadi beban bagi pasukan Inggris. Tank-tank seperti Churchill, Centurion, Cromwell, atau Comet jelaslah lebih baik dari segi performa, kecepatan, dan biaya produksi. Tuntutan perang modern membutuhkan sebuah inovasi dan revolusi sesuai kondisi, bukan hanya sekedar evolusi. Inilah yang menyebabkan pengembangan TOK 2 tidak pernah berlanjut. Selama ini hanya ada satu prototipe yang berhasil diciptakan pada tahun 1941. Kini prototipe tersebut berada di Museum Tank Inggris yang berada di Bovington. Jadi begitulah sejarah singkat bagaimana Inggris pada era Perang Dunia Kedua berusaha mengembangkan tank TOK. Tank kelas super berat yang semula dirancang untuk pertempuran parit, namun harus berakhir karena sudah tidak relevan dengan gaya pertempuran modern. Bagi kalian yang masih penasaran, ayo gunakan dan simulasikan tank TOK 2 di game World of Tanks yang menyediakan kebebasan buat kalian untuk mengatur strategi melawan musuh-musuhmu. Buktikan bahwa tank ini dapat bersaing dengan tank-tank lain pada masanya. Nah, bagi pemain yang baru bergabung, jangan lupa gunakan kode TANKTASTIC untuk mendapatkan tank premium T127, tambahan garasi, 100% dapat awak tank, 7 hari account premium, dan 500 gold. Untuk link download game dan kodenya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Ayo buktikan bahwa kalian adalah tanker yang handal. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan kalian perbaiki di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.